sini saya putarkan video siapa namanya ya, Imam Unyil. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau HP palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Kalau mereka yakin, rasa mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, saudara. Dan Rodito Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan cara, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke wali songo, saudara, perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat dia diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk isbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulah batin belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Khusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat. Saya bukan sains bidang saya, ya. Tapi saya pengen baca ada koror. Biar kita tahu nih, menentukan sesuatu itu pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada koror. Koror dari Majma' Fiqh Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fiqh Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian dari promote mufti-mufti tarim yang tua sekali mazhab Syafi'i. Kalau ada koror dari Majma' Fiqh Islami diambil. Karena yang kumpul ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini, bagaimana, apakah bisa dipakai untuk menetapkan nasab? Saya baca sedikit, jadi jelas. Ini putusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kita klasik, kalau ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian bukan hanya sekedar usul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapat. Bisa kita tentukan hukum fikih tanpa setelah kumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu ini, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhad bi muntahal hadar wal hita wal sirriyah. Lidzalika labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirri, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidhalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas sekarang. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan yang Anda. Itu ada ternyata dari sini dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basma wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Enggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basma wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Enggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basma wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Nah, saya kira cukup sampai di situ video dari Imam Unyil dan mantunya ya tentang tes DNA itu. Jadi banyak publik telah mengetahui bahwa ada ketidakkompakan suara atau pikiran antara mertua dan menantunya tentang tes DNA ini, di mana Rizik Syihab mengatakan tes DNA, mantunya mengatakan akhirnya haram di dalam syariat untuk tes DNA. Monggo ini Yai Tamam atau Yai Imad mengomentari tentang video tersebut. Monggo Yai Imad barangkali. Iya.
itu ada asbabul wurudnya itu Mas Rifki, di mana seorang Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas itu berbeda pendapat. Itu video Rizik Syihab itu video yang ada atau muncul sebelum isu nasab ini muncul, yaitu ketika adanya sebuah gerakan dari para keturunan Wali Songo yang ingin kemudian mereka mengumpul, membuat satu perkumpulan untuk menghimpun nasab-nasab yang berserakan untuk dijadikan dalam satu payung perkumpulan keturunan Wali Songo. Kemudian dari sebagian riwayat yang ada sesuai dengan fakta historis Suhro Istifadah ketika itu, ada para turun Wali Songo itu yang menyatakan ke Balawi. Nah ini riwayat yang menyatakan bahwa Wali Songo ke Balawi ini ada di dalam kitabnya Balawi, yaitu kitab Syamsul Zahirah yang ditulis atau dicetak ulang 1984. Kemudian itu setelah ditelusuri itu akan mentok kepada 1930 sampai 1969 ditulis oleh Salim bin Jindan. Akhirnya dari Balawi ini banyak yang keberatan karena banyak keturunan Wali Songo yang pakai gelar Habib waktu itu. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Balawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi itu. Nah, bagi mereka-mereka yang mengaku keturunan daripada Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Nah, semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Yaitu ketika hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar. Di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aun, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hasimi, dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Balawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Akhirnya ketika ini sudah keluar berbarengan dengan isu nasab ini kemudian Suhro dan Istifadah juga Balawi bukan hanya secara dia tidak terkonfirmasi, tapi secara ilmu juga tidak catat oleh para pakar sampai abad ke-10 96 Hijriah ada kitab Fathul Talib. Kemudian menurut ilmu sejarah juga yang paling pertama kali menyebut ada Ali As-Sakron di tahun 895. Kemudian secara akhlak juga itu sangat jauh dan terbuka berbagai macam kasus di mana dari keluarga Ba'lawi ini kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus perampokan, begal motor dan lain sebagainya. Nah ini mereka kemudian semakin ketakutan, akhirnya sang menantu tampil begitu bahwa tes DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Nah jadi itu asbabul wurud daripada pertama bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA, yang kedua adalah bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan kesimpulan-kesimpulan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Nanti kita akan lanjutkan dengan analisa hipotesa daripada dokter kita, Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam Al-Mutamakin. Monggo Yai. Monggo Yai. Oke. Terima kasih. Ada beberapa catatan saya Mas Rifki. Oke. Tadi sudah saya sampaikan Pak Diman kawan saya untuk Kiai Maduddin Utsman, Mas Rifki, dan Kiai Fuad Barat. Sebelum saya menyampaikan catatan saya, sebenarnya sudah banyak hikmah yang menunjukkan siapa Ba'alwi itu, Mas. Tetapi lagi-lagi wa ma yadzakkaru illa ulul albab.
Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali mereka yang punya akal, yang berakal, Mas Rifki. Oke. Bahkan ada teman bercanda kepada saya, kelihatannya canda, tapi saya rasakan benar juga, Mas Rifki. Candaannya itu begini, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Nah, Arab itu kan seringkali kita memaknai suku Badui. Nah, tapi teman-teman saya bercanda itu, Arab itu Arab pinggiran. Lah, kalau Arab pinggiran itu kan berarti tidak Arab asli yang mencoba ngaku-ngaku Arab, atau yang mencoba ingin berintegrasi dengan orang Arab. Mungkin karena ada harapan besar yang ingin diperoleh itu, Mas. Lah, kecenderungan orang-orang yang seperti itu, asyaddu kufra wa nifaq. Kecenderungan untuk nifak dan kekufurannya itu kuat sekali, Mas. Salah satu contoh sifat kufur itu mendajalkan orang lain, itu kan dajjal sendiri sebenarnya, Mas. Dajjal itu kan kafir. Ketika menyamakan orang seperti dajjal, berarti kan sebenarnya menuduh orang kafir. Berarti berbalik pada kekufurannya dia sendiri. Yang kedua, nifak, kemunafikan. Dari adegan yang tadi disetel oleh Mas Rifki, itu ada kemunafikan yang luar biasa itu, Mas. Terkait dengan bagaimana serangan Rizik Syihab terkait dengan tes DNA, itu sebenarnya kan tidak pidato biasa, Mas. Itu pidato menyerang masyarakat pribumi sebenarnya, Mas. Jadi kalau saya analisis dari teori Foucault, ada penyerangan untuk masyarakat pribumi dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan senjata, bukan dengan pistol atau bom atom, tapi dengan ilmu pengetahuan. Targetnya adalah menghegemoni, Mas. Targetnya adalah menghegemoni masyarakat pribumi, seperti yang kita pahami dari Agus Kom itu, dengan cara seolah-olah mereka itu memiliki kebenaran yang valid, yang absah, yang verifikatif, yang bisa dibuktikan terkait dengan tes DNA itu. Nah, saat itu dia belum tahu kalau tes DNA itu sebenarnya justru menunjukkan kalau dia itu tidak valid. Tapi kan masyarakat pribumi dikira orang-orang tolol, orang-orang bodoh, Mas. Nah, Rizik Syihab tidak tahu di masyarakat pribumi itu ada Dr. Sugeng yang memahami DNA, sehingga Rizik Syihab memakai senjata tes DNA. Itu sebenarnya senjata penyerangan terhadap masyarakat pribumi, yang seolah-olah masyarakat pribumi itu tidak punya hak sama sekali mengaku cucu Nabi. Nah, tetapi sebenarnya itu kan ungkapan orang tekanan batin, Mas. Tekanan batin untuk mendapatkan pengakuan sebagai cucu Nabi dengan menekan, mengintervensi atau menyerang secara verbal kepada masyarakat pribumi yang sebenarnya masyarakat pribumi tidak tahu menahu. Masyarakat pribumi itu tidak tahu menahu, tidak ada masyarakat pribumi yang ngaku cucu Nabi, itu tidak ada. Tapi Rizik Syihab menyampaikan seperti itu sebenarnya kan dalam teori Sigmund Freud itu kan sebagai bentuk kompensasi untuk menghibur diri sendiri yang sedang tertekan, untuk lebih menguatkan kepada publik biar diakui sebagai cucu Nabi, sehingga seolah-olah mencari objek serangan, objek yang bisa dikambing hitamkan untuk mendapatkan titik balik kemuliaan Rizik Syihab dengan mengungkapkan seperti itu. Kajian psikologisnya kan di situ, Mas, sebenarnya. Tapi ternyata Allah menunjukkan suatu perkembangan yang tidak menunggu waktu lama menjawab ungkapan Rizik Syihab yang menjadi titik balik, kalau istilah saya itu pagar makan tanaman. Yang diandalkan Rizik Syihab tes DNA untuk membangun hegemoni di hadapan masyarakat pribumi, seolah-olah dia itu valid dalam konteks tes DNA, valid dalam konteks catatan, valid dalam konteks sejarah, valid dalam konteks argumentasi bahwa dia itu nasab yang terkonfirmasi ke Nabi, ternyata gagal semua, dibalik oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat. Tapi yang bisa memahami ini kan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran ini semua kecuali orang-orang yang mau berpikir, Mas. Apalagi mungkin nggak mau berpikir sampai seperti ini, Mas. Oke, sama seperti yang dikatakan oleh Muhammad Hussein Al-Habsyi itu, Pak Alwi,
itu sebenarnya kan juga serangan untuk pribumi, Mas. Pribumi ini sebenarnya orang-orang Allah yang nggak tahu menau, tapi menjadi objek serangan biar mendapatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi sebenarnya, Mas. Ini kan bisa dipahami secara psikologis bagi yang memahami teori psikologi, Mas. Atau bisa dipahami dari teori Foucault untuk melakukan kekerasan di era modern itu kan melalui ilmu pengetahuan. Makanya ini kan titik kejahatan Ba'alwi, sekali lagi saya katakan jahat sekali. Cuman masyarakat kan banyak yang tidak memahami kekerasan-kekerasan verbal dengan mengambil objek pribumi sebagai objek kekerasan verbal untuk menguatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi dalam gerakan-gerakan Ba'alwi yang selama ini di hadapan kita itu. Contoh misalnya, Muhammad Husin Al-Habsyi, kan dia mengatakan ilmu nasab itu ilmu pasti. Keren kan ini? Keren. Artinya juga kita sebenarnya kan nggak perlu berdebat dengan mereka. Yang mereka gugat terkait dengan tesis Kiai Imad, itu sebenarnya sudah mereka jawab sendiri. Ketika mereka menggugat tesis Kiai Imad, itu sebenarnya mereka itu sudah mendapatkan jawaban dari mereka bahwa tesis Kiai Imad itu tesis sejarah. Terkait sejarah itu adalah terkait ilmu nasab, dan ilmu nasab itu adalah ilmu pasti. Sehingga secara otomatis ungkapan Muhammad Husin Al-Habsyi ini adalah mematahkan framing atau bahkan argumentasi yang dibangun oleh Ba'alwi untuk menyerang tesis Kiai Imad. Itu sudah terjawab oleh Muhammad Husin Al-Habsyi sendiri sebenarnya, Mas. Iya. Sehingga Kiai Imad nggak perlu capek-capek, Gus Aziz Jazuli nggak perlu capek-capek, itu sebenarnya sudah mereka patahkan sendiri sebenarnya. Lah, ini lagi-lagi harus dipahami bahwa Muhammad Husin Al-Habsyi itu sebenarnya sedang melakukan kekerasan verbal, penyerangan terhadap masyarakat pribumi sebagai objek kekerasan verbal untuk mendapatkan titik balik kemuliaan Ba'alwi dalam bahasa saya, Mas. Di mana itu bisa dirasakan? Di contoh yang dibuat oleh Muhammad Husin Al-Habsyi, dia mengatakan ilmu nasab ilmu pasti, tapi kemudian yang nggak enak, contohnya itu Wali Songo, Sunan Giri, Sunan Bonang, atau Sunan Kalijogo. Ini kan nggak enak. Seolah-olah masyarakat pribumi itu suka ngaku-ngaku nasab. Lah memang Wali Songo keluarga kamu, Wali Songo itu nasabnya pribumi. Ini kan menunjukkan ketololan yang luar biasa Muhammad Husin Al-Habsyi ini, Mas. Lah, tes DNA-nya sudah berbeda, G sama O itu berbeda. Nah, dari tes DNA sendiri ini sebenarnya mereka sudah harusnya beristighfar, karena Wali Songo yang diakui sebagai keluarga mereka, bahkan dijadikan senjata mereka untuk menghantam pribumi secara verbal, melakukan kekerasan terhadap pribumi sebagai objek kekerasan, untuk mendapatkan kemuliaan mereka, seolah-olah nasab mereka itu adalah pasti, yang telah mereka tata secara rapi, dan memasukkan Wali Songo sebagai bagian daripada mereka. Ini kan sebenarnya Ba'alwi sedang melakukan kekerasan. Cuman bedanya, Muhammad Husin Al-Habsyi melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang lembut. Bahar Smith melakukan kekerasan verbal dengan bahasa yang kasar. Sama-sama melakukan penyerangan. Jadi saya tegaskan di sosial media ini, Ba'alwi sedang melakukan penyerangan terhadap masyarakat pribumi dengan berbagai versinya masing-masing. Ada versi Muhammad Habsyi, ada versi Bahar Smith, ada versi Rizik Syihab. Dan Lutfi bin Yahya, Apa? Lutfi bin Yahya masuk enggak? Sudah Mas Rifki sebutkan, jadi saya nggak perlu menyebutkan, Mas. Ya, itu bisa aja. Kira-kira itulah deret-deret hitungannya, Mas. Nah, secara teori yang dikatakan Rizik Syihab tentang perlunya tes DNA, dikatakan oleh Muhammad Husin Al-Habsyi, secara teori benar, betul. Nah, ketika itu dikatakan betul, itu kan menunjukkan sempurna kepalsuan mereka. Karena mereka setelah munculnya tesis Kiai Imad, nampak mereka betul-betul tidak punya data itu, Mas. Jadi kedustaannya itu betul-betul nampak di situ. Kemudian ini yang menarik, Mas. Hanif itu saya kira bisa membaca kitab, tapi nggak paham arah fikih, Mas. Selalu mengaitkan nasab dengan nusus, gimana itu? Saya selalu mengulang-ulang, silakan dibuka kitab Al-Ahkam karya Imam Qarafi, bahwa nusus itu tidak ada hubungannya dengan waqa'ih. Jadi
ada aturan bermadhab itu terkait dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wad'iyah. Dan itu kaitannya dengan nas. Tapi kalau kaitannya dengan waqa'i', fakta sejarah, itu nggak ada hubungannya dengan nusus. Lah, tadi dikatakan Muhammad Husin Al-Habsyi bahwa ilmu nasab itu ilmu pasti. Berarti itu tidak ada hubungannya dengan nas. Nah, jika ilmu nasab itu ilmu pasti, maka tidak perlu ijma ulama. Karena tidak ada kaitannya dengan istihad. Nah, ijma ulama itu kan dilatar belakangi adanya istihad yang di situ saling berbenturan antara ulama satu ulama lain yang dikhawatirkan nanti timbul tidak maslahah di kalangan umat, maka masing-masing ulama yang memiliki istihad yang berbeda-beda itu bisa dikumpulkan untuk melakukan ijma. Dan ini hubungannya dengan syar'iyah, taklifiyah, syar'iyah, wad'iyah. Hubungannya dengan nas, hubungannya dengan aturan bermadhab. Sementara nasab itu adalah fakta historis yang berhubungan dengan waqa'i'. Tidak ada hubungannya dengan mazhab, Mas. Nah, di situ tadi saya sangat mentertawakan Hanif yang mengaitkan antara ilmu nasab dengan nas. Itu betul-betul atau dia belum membaca kitab Imam Qarafi terkait dengan batasan bermadzhab itu, Mas. Di halaman 190 sampai 200 itu, Mas. Kemudian ini sama bicara tentang nasab itu kayak menata kursi di ruangan itu loh, Mas. Masa mau nata kursi untuk kegiatan seminar harus konsultasi dengan ulama, harus istihad dulu, harus cari dalilnya dulu. Kan itu fakta historis. Masa mau menunjuk warna ini warna kuning, hijau atau biru atau merah, masa harus isbat ijma ulama dulu? Kan enggak enak. Mau misalnya ada banjir, bagaimana melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang kebanjiran, masa harus melakukan ijma ulama dulu, Mas? Ini kan jadi lucu semuanya. Dan sebenarnya tanpa disadari, Muhammad Husin Al-Habsyi, Rizik Syihab, itu sudah menjawab gugatan-gugatan Ba'alwi terhadap tesis Kiai Imad. Jadi sebenarnya Kiai Imad itu tinggal kipas-kipas duduk di kursi santai aja, Mas. Karena gugatan dan framing Ba'alwi itu sudah dijawab oleh mereka sendiri sebenarnya. Itu aja, Mas, sebagai pengantar awal. Masih banyak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Yai Tamam. Ini kita kehadiran Gus Aziz Jazuli, cuma ini bukan Aziz Jazuli yang kemarin ngeyel ke Dr. Sugeng Sugiharto ya. Itu Aziz Jazuli yang kloningan itu, karena kan Balwi suka yang kloningan begitu. Ini yang asli nih yang hadir, Gus Aziz Jazuli yang asli. Kemarin itu ada Gus itu kibin tuh ngeyel, tapi ya tetap kita layani lah. Gus Aziz, ini kurang lebih Gus Aziz kan sudah tahu ya 2 video yang kita tayangkan ya. Pertama tadi video dari Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu sebagai informasi pada teman-teman yang menyaksikan, itu video saya lihat itu 4 tahun yang lalu ceramah itu. Dan beliau menjadi perwakilan DPP Robito Alawiyah ketika seminar nasab di Robito Alawiyah di 7 September yang lalu. Jadi beliau itu bagian dari Robito Alawiyah. Itu poin penting juga tuh untuk diingat-ingat bahwa beliau adalah bagian dari Robito Alawiyah yang mengatakan ilmu nasab itu ilmu pasti. Kalau dapat nasabnya dari mimpi ya enggak bisa, kira-kira begitu ya. Kemudian nasab Habib dicatat dengan rapi. Kemudian makamnya itu tidak berwujud makam. Lalu tahu dari mana itu makam wali atau makam tidak fiktif gitu. Oh, ini karena sudah ada yang menziarahi. Dan beliau menolak itu. Kemudian beliau menyinggung di ceramah itu tentang haul fiktif, kemudian memfiktifkan makam, kemudian makam yang fiktif itu kemudian dipropagandakan. Begitu. Kemudian ziarahlah ke yang jelas gitu. Ini kemudian video yang kedua tentang tes DNA. Gus Aziz Jazuli pasti tahu lah. Pertikaian antara mertua dan menantu. Ini dari sampai sejauh ini Gus Aziz Jazuli kira-kira apa yang mau Gus Jazuli tambahkan atau ungkapkan? Dipersilakan Gus Aziz. Terima kasih Gus Rifki. Assalamualaikum. Salam tadhim untuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Kiai Haji Ubaidillah, bukan Ba'alawi tapi ini mah. Gus Rifki dan juga
admin Gus Fuad ya, Kang Din, nggih. Assalamualaikum semuanya. Mungkin dari penyampaian statement yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Madudin, juga Al-Mukarram Kiai Haji Ubedillah itu sudah, saya rasa sudah cukup dan sudah sangat lengkap. Saya simak dari awal. Hanya saja begini, tambahan saya bahwa saya akan membacakan atau mengutip beberapa karya dari Habib Bahlawi, misalkan seperti Al-Masyarur Rawi ya, yang memang dalam buku ini ditulis oleh Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyilli, salah satu ulama dari kalangan Bahlawi, ulama sejarah dari kalangan Bahlawi yang hidup pada abad ke-11 Hijriah. Dan juga ada sebuah kitab yang berjudul Al-Fawaidus Saniyah, karya dari Ahmad bin Hasan